Sebentar nih. Halo, apa kabar semuanya, sahabat LK Pasar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kangen mau bicara langsung lagi ya. Ini bagian dari selingan gitu. Kalau kita kadang upload soal berita, sekarang kita menanggapi sesuatu. Aduh, rokok. Jadi kawan-kawan, aku tertarik mengangkat satu persoalan atau membicarakan sesuatu. Kemarin aku lihat sebuah foto. Foto itu di situ ada foto zaman dulu, tapi bagus ya, udah berwarna. Fotonya udah berwarna. Kemudian di situ ada foto zaman penjajahan. Menariknya, menariknya dalam foto itu, di situ ditampilkan adanya dua orang Belanda yang berpakaian seragam tentara. Kemungkinan itu Belanda, bukan Inggris ya. Nah, di situ hanya ada dua orang tentara Belanda, sementara puluhan lainnya tentara itu adalah yang diduga merupakan orang kita sendiri gitu loh. Orang pribumi berseragam, kok bisa gitu. Jadi timbul ada istilah yang bisa digunakan. Sebenarnya penjajah tidak banyak, tapi terlalu banyak pengkhianat yang ikut menjadi menjajah bangsa sendiri. Dan itu sempat dikemukakan oleh almarhum Bung Karno, Bapak proklamator kita, bahwa zaman saya gampang mengusir penjajah, tetapi di zaman kalian nanti, zaman Anda atau zaman kita sekarang ini, kemungkinan itu akan lebih sulit masanya, karena kita akan berhadapan dengan bangsa sendiri. Maknanya dalam, cuma tinggal diartikan sendiri aja masing-masing seperti apa. Makanya di situ saya mau mengatakan bahwa memang ternyata sulit menang perang ketika terjadi kita terkena politik sistem divide et impera ya, pecah belah. Akhirnya kita diadu di zaman itu sehingga kita terpecah belah, diiming-imingi sesuatu agar berkuasa. Nah, ini gawatnya di situ. Dan peristiwa sejarah yang terjadi memang di setiap negara tentu memiliki kisahnya tersendiri ya. Seperti misalnya masa lalu kita, negara ini Indonesia, yang pernah hidup di zaman belenggu penjajahan Belanda, jelas sudah punya cerita yang sangat-sangat perih, yang hingga akhirnya akan dikenang terus, diingat-ingat sepanjang sejarah sampai dengan hingga akhir zaman pun. Di situ jelas ada kisah pengkhianatan anak bangsa yang diduga rela menggadaikan kemerdekaan dan kehormatannya demi menikmati hidup makmur ala kolonial di bumi Nusantara kita. Nah, pribumi yang anti terhadap semangat perjuangan tentara Republik ini tergabung dalam beberapa organisasi bentukan Belanda ya saat itu. Salah satunya adalah NIKA. Jadi selain menginginkan kehidupan mapan secara mudah, ini shortcut lah ya, ambil cara singkat mereka. Jadi banyak juga serangkaian alasan politis yang juga menjadi penyebab mata hati mereka tertutup rapat. Jangankan mau membantu saudara sebangsanya di medan perjuangan, mereka bahkan rela menjadi pengkhianat bangsa yang menorehkan kisah buram di tanah air. Jadi penjajah kolonial ini, Belanda ini, memang telah menanamkan pengaruh kolonialnya pada Indonesia, hingga membuat sebagian rakyat takluk yang kemudian menjadi tunduk dan patuh. Jadi bagi mereka, nasionalisme dan angin kemerdekaan hanyalah buayan mimpi belaka
yang akhirnya mustahil terjadi karena mereka nggak yakin, ya kan. Jadi hasilnya ya banyak kalangan termasuk yang terpelajar kita juga lebih memilih menjadi pegawai kolonial Belanda, hingga kemapanan finansial, jaminan hidup itu lebih mudah dibanding mereka bersimbah darah di medan pertempuran, berjuang dengan sesama bangsanya. Dan nggak hanya di kalangan pelajar, para aristokrat, bangsawan, termasuk juga raja-raja juga ikut termakan rayuan duniawi yang ditawarkan oleh para penjajah. Nah, jadi pada zaman itu memang bukan hal aneh kalau ada raja-raja, bangsawan, dan pejabatnya itu dekat dengan pemerintahan kolonial, ya kan. Motivasinya juga beragam, ya kan. Ada yang dekat karena ingin diangkat menjadi raja atau pemangku wilayah keresidenan, sehingga potensi terjadi politik pecah bambu itu sangat memungkinkan, hingga akhirnya terpecahlah kerajaan-kerajaan pada waktu itu yang akhirnya melakukan pemberontakan. Ini Belanda penjajah berhasil nih, ya kan. Atau minimal mereka menjadi pegawai sipilnya aja, ya kan. Meski Indonesia telah merdeka sekalipun, para penjilat itu memang tetap menyatakan kesetiaannya pada Belanda dan bergabung dengan NICA tadi, atau di kepanjangannya itu Netherlands Indies Civil Administration, ya kan. Dan peranan NICA ini sangat vital bagi kelangsungan eksistensi penjajah kolonial, dan tugas utama mereka adalah mengembalikan pemerintahan sipil dan hukum sesuai dengan undang-undang ala kolonial Hindia Belanda yang dibentuk pada 1944 di Australia. Kemudian NICA menjadi penghubung pemerintah kolonial Hindia Belanda di pengasingan dengan komando tertinggi sekutu di wilayah Pasifik Barat Daya, ya kan. Jadi bisa dibilang organisasi ini merupakan lembaga yang menampung wilayah Hindia Belanda setelah berhasil direbut oleh sekutu dari tangan Jepang. Dan utusan resmi NICA itu mendarat di Batavia, sekarang namanya Jakarta, ya, pada September 1945. Kedatangan staf mereka di Nusantara ini ditolak oleh pemerintah Republik Indonesia karena dianggap masih berbau kolonialisme. Terlebih lagi nama Hindia Belanda yang masih digunakan. Jadi nggak kurang akal nih penjajah ini NICA. Mereka akhirnya berubah nama menjadi AMACAP atau Allied Military Administration Civil Affairs Branch pada tahun 1946. Nggak lama setelah hengkangnya Inggris dari Indonesia, namanya jadi ganti lagi menjadi Temporary Administrative Service, ya kan. Nah, setelah berhasil meraih kemerdekaannya, ada saja teknik dan siasat Belanda agar masih memiliki kesempatan nih. Kita udah merdeka tapi mereka ingin kembali pulang dan menguasai sebanyak-banyaknya. Jadi apa yang sudah terbangun di negara-negara luar, terutama Eropa dan terutama Belanda dan yang lain-lainnya ini, yang menjajah Indonesia, ini hasil dari kita, ya kan. Bumi Nusantara yang memang kaya dengan segala macam sumber daya alam yang kalau tidak kita jaga, kawan-kawan, ini bakal potensinya sampai sekarang juga itu memang nggak dalam bentuk penjajahan secara fisik, cuma dengan berbagai macam tekanan, bisa jadi melalui organisasi terbesar perdagangan dunia itu WTO dan segala macam, bisa diduga jadi itu bisa ikut, ya kan, menekan kita, ya kan. Jadi kawan-kawan, pengkhianat ini atau istilahnya lebih dikenal sebagai traitor, ya kan. Jadi meskipun telah berlalu, kisah pengkhianat NICA yang ikut andil dalam serangkaian peristiwa zaman dahulu itu tentu sangat disayangkan. Negeri yang harusnya kita tata kembali setelah mencapai kemerdekaan harus kembali bermandi darah untuk kesekian kali. Jadi oleh sebab itu, suatu negara tidak akan jatuh dan rusuh kecuali ada pengkhianat di dalamnya, karena selalu saja ada pihak-pihak yang berkepentingan, ya kan. Jadi kekuasaan itu memang mendatangkan banyak peluang. Jika kamu berkuasa di situ, kelihatan akan sifat kamu seperti apa, ya kan. Ingin melihat sifat seorang, kata jika ingin melihat sifat seorang, kata filsafat atau apa ya dulu, ya, berilah dia kekuasaan, nanti di situ akan terlihat dia akan seperti apa. Oke, itu saja cerita singkat
Mudah-mudahan berguna. Kalau nggak berguna juga usahakan berguna ya. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like and share. Sekian dari saya, El Kapasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.